Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat ini kita kembali berjumpa bersama-sama dalam program spesial Suara Pengharapan. Dan hari ini kita akan ada session podcast tanya jawab bersama dengan teman dan sahabat saya. Sebelumnya kita mau sama-sama sembah Tuhan yuk, sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mendengar, dan Allah yang menjawab setiap doa dan seruan kita. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rahmat-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Kau adalah Allah yang baik, dan waktu adalah waktu terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur Tuhan. Dan kami sambut Tuhan acara selanjutnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Selamat ketemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam program Voice of Hope Suara Pengharapan. Dan saat ini kita kembali temani oleh teman saya, sahabat saya yang luar biasa ini, Bro Juan Ramadewa. Kita mau Shalom Ju, gimana? Shalom. Baik. Puji Tuhan. Oke, malam ini kita mau sama-sama bahas satu tema yang kelihatannya ringan tapi hal ini selalu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, usaha, pekerjaan apapun. Yaitu satu tema yang berjudul konflik. Nah, seru nih konflik. Menurut lu gimana Ju ya? Menurut apa sih yang sering kali nih Ju? Kalau nggak salah kita sering denger nih tentang besi menajamkan besi. Di mana sih ayatnya? Bisa disampaikan nggak? Ayatnya ada di Amsal. Nah, ini kita bisa sama-sama buka. Mungkin Koko bisa buka, saudara, Bapak Ibu yang melihat tayangan ini bisa buka dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ayatnya di sini nih kok. Amsal 27 ayat 17. Iya. Oh, di sini nih. Ini seru nih kok. Nah, iya nih. Sering kali kan gini nih Ju ya. Setiap dimanapun lah, mau di sekolah, tempat kita kerja, di kantor, di tempat pelayanan, bahkan di dalam keluarga pun seringkali ada yang namanya konflik. Dan setiap kali konflik itu terjadi, waktu kita ngobrol dengan pendeta ya, pendeta hamba Tuhan, mereka selalu bilangnya, udah wajar namanya konflik, kan besi menajamkan besi. Nah ini di sini nih gue jadi suka bingung gitu. Jadi apa bener ya Tuhan itu ingin menajamkan kita lewat satu hal yang namanya kekacauan? Kan namanya besi menajamkan besi kan, konflik itu kan bikin sesuatu hal yang gak enak kan? Ya, sakit gitu ya. Nah, sakit lah, kecewa lah, pasti ada yang menyakiti dan ada yang disakiti kan? Ada yang tersakiti kan? Kamu tersakiti. Ya kan? Nah. Contohnya gua menyakiti lu, berarti lu yang tersakiti kan? Iya. Dan setelah itu biasanya kalau kita ngobrol, kita konsul dengan hamba Tuhan, dan dia akan bilang itu udah biasa dimanapun pun ada itu besi manajemen besi. Nah di sini ini yang kadang-kadang kita suka bingung ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Maksudnya apa sih? Apa benar besi manajemen besi? Artinya besi kita pukulin ya, kita gosok-gosok biar tajam kayak pisau gitu? Atau gimana? Coba Ju, sampein. Ketika tapi latar belakangnya nih kok ya, yang menarik. Ketika diberikan ayat ini, terkesan bahwa mengizinkan atau memperbolehkan suatu konflik terjadi. Nah ini dia nih, yang selama ini kita suka sering belum menangkap ini, bahwa ada kesan bahwa firman Tuhan itu sengaja membiarkan adanya konflik, bahwa seakan-akan Tuhan tuh membiarkan adanya satu kekacauan ya. Nah, coba gimana? Dan selain itu juga kok yang menariknya adalah ketika misalnya kita ambil contoh tadi, ketika kok Krismon menyakiti aku, perasaan aku gitu, dan aku merasa tersakiti, dan mungkin kita datang ke hamba-hamba Tuhan yang kita percayai dimanapun berada gitu ya, dan diberikanlah ayat ini biasanya, iya kan kok? Iya. Oh nggak apa-apa, besi menajamkan besi kok, manusia menajamkan sesamanya. Udah biasa ya. Udah biasa terjadi, apalagi dalam gereja. Nah, ini dia nih, di gereja kok ada kekacauan. Apa bedanya sama yang nggak di gereja kan gitu? Dalam gereja biasanya lebih banyak konflik, Mas. Ya benar. Ini dia nih, yang kita tunggu-tunggu ya, yang seringkali tersembunyi kan, tapi ada gitu. Biasanya kalau di sekuler kita udah tahu ya, kok udah biasa. Itu udah wajar, senggol-senggolan, saling sikut-sikutan, sikut-sikutan, menjatuhkan, menjilat segala macam tuh udah kelihatan banget gitu. Tapi bagaimana kan dalam gereja, ya kan? Dalam gereja
Terus yang menarik ketika diberikan ayat itu seakan-akan membela pihak yang menyakiti. Nah, ini dia nih. Ini. Bapak Ibu yang gawat membela pihak yang menyakiti ya. Nah, iya. Jadi kesannya ketika kita datang kepada orang yang memberikan ayat ini gitu, kesannya bahwa oh jadi saya terima-terima aja gitu. Berarti saya nggak apa-apa dong disakiti. Bisa gitu lah. Iya, makanya jadi bahaya bagi mentalnya ya kan. Betul, itu mempengaruhi gitu. Benar. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas Bapak Ibu Saudara, apakah benar ya konflik dapat menajamkan kehidupan kita, apalagi kehidupan kerohanian kita ya kok ya. Kalau menurut Koko gimana kok? Waduh, kalau menurut gua sih ya agak aneh sih. Maksudnya gimana ya? Masa konflik bisa membuat kerohanian bertumbuh kita ya? Memang kadang-kadang kalau kita pikir secara logika memang balik lagi sih ke respon kita masing-masing kan. Tapi kan sebetulnya konflik itu ada harus untuk diselesaikan kan. Bukan konflik itu ada dibiarkan dengan alasan ya udah nggak apa-apa ada konflik, toh itu akan membuat kita bertumbuh kan. Tergantung respon kita. Artinya kembali lagi kan, yang tersakiti ini yang teraniaya ini yang istilahnya ya udah gitu, ya lu terima aja gitu, ya lu bisa punya respon. Tapi bagi yang menyakiti seakan-akan bebas untuk menyakiti siapapun gitu ya. Waduh, kacau nih. Jadinya seperti dibiarkan ya. Nah iya itu dia tuh. Seperti dibiarkan. Dan apakah konflik dapat menajamkan kehidupan kerohanian kita? Kayaknya kalau kita lihat secara mungkin beberapa kasus, mungkin di gereja saudara, di gereja yang lainnya banyak sekali terjadi, malah yang mengatakan bahwa orang menajamkan sesamanya itu justru malah keluar gereja. Nah ini dia, ya gimana nggak keluar Ju? Lu coba aja pikir, kita datang ke gereja ya Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua yang udah tayangan ini, kita tujuan kita ke gereja, kita kan mau cari damai, mau cari tenang. Kenapa? Karena kita udah sumpah dengan kehidupan kita yang di luar yang udah hancur-hancuran. Tetapi justru begitu kita masuk gereja, lah kok tambah hancur gitu kan? Ya keluar lah, ngapain gua ke gereja, mendingan gua ke tempat lain. Gimana Ju? Memang kita dapat mendefinisikan gereja berbagai macam ya. Iya, sesuai pemikiran kita. Iya. Gitu. Tapi yang Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan harus tahu bahwa gereja itu adalah rumah orang-orang sakit. Yesus datang bukan untuk menyembuhkan orang yang sehat-sehat aja, ya kan? Benar. Yesus datang sebagai tabib yang menyembuhkan orang yang sakit. Jadi otomatis gereja terbentuk itu adalah kumpulan orang-orang yang sedang berobat jalan. Iya kan kok? Iya, sebentar juga. Berarti kalau kita menganalogikan gereja sebagai rumah sakit atau tempat orang sakit, ada dokternya dong? Ada dong. Ada perawatnya dong? Ada. Nah ini seru nih. Ada obatnya juga kan? Ada. Pasti ada obatnya. Iya, oke. Lanjut. Cuman gini, Bapak Ibu Saudara, terkadang dokter dan perawatnya bisa aja salah ngasih resep. Ini gawat nih, kacau ini. Salah ngasih obat. Atau bahkan mungkin diterapi tapi nggak diberikan obat yang tepat gitu. Setuju, bisa jadi sih. Karena mungkin kalau di dunia medis mungkin itu sesuatu hal yang fatal ya kok ya. Iya, betul ya. fatal sih, malpraktek. Ya. Apakah di gereja seperti itu gitu? Ya kita nggak bisa secara langsung bilang bahwa gereja malpraktek gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Cuman balik lagi, sering terjadi kesalahan dalam memberikan obat gitu. Bahkan banyak jenis obatnya ya kok ya. Bahkan banyak jenis obatnya. Contohnya kalau kamu mau diberkati, kamu harus memberikan persembahan. Bener nggak kok? Jadi secara nggak langsung menggambarkan bahwa persembahan adalah obat. Bener nggak? Bener juga sih. Berarti termasuk juga di ayat ini ya, bahwa konflik ini jangan-jangan ayat ini salah resep juga nih. Gitu kan? Nah, bisa jadi. Karena tafsiran, balik lagi tafsiran ya. Oh, setuju. Tafsiran Gimana? itu macam-macam gitu ya. Yang benar gimana yang benar? Nah, ini menarik nih. Kita harus bahas konteks ayat ini apa gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di terjemahan baru TB, dia hanya bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam Amsal 27 ayat 17 dalam versi yang lainnya, saya akan buka
Yang pertama, versi mudah dibaca. Nah, ini Versi nih. mudah dibaca. Versi mudah Oke. dibaca. Ya, kita bisa lihat sama-sama versi Siap. mudah dibaca. Dikatakan gini, sepotong besi menajamkan besi lainnya. Demikian juga orang yang bersahabat saling mengingatkan. Nah, ini benar. Jadi ini beda konteksnya kok ya Iya. dengan apa yang selama ini dikotbahkan, Benar ini. apa yang selama Iya. ini diucapkan di depan mimbar bahwa it's okay, bahwa semuanya harus berkonflik, harus sikut-sikutan tuh nggak apa-apa, itu wajar, hal yang wajar, disetujui oleh Alkitab. Tidak tuh, Benar. artinya bukan seperti itu. Iya. Versi mudah dibaca mengatakan bahwa demikian juga orang yang bersahabat, kayak kita nih kok, Iya. orang yang bersahabat saling mengingatkan, Yes. iya kan? Benar. Iya. Kami di sini juga orang yang bersahabat, kami di sini semua adalah sahabat Anda gitu. Yes. Kami juga mengingatkan Anda, Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk berhati-hati gitu dalam menanggapi ayat-ayat tertentu, betul. karena tafsiran itu banyak sekali gitu. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan konteksnya. Yes. Itu baru satu nih kok, menarik nih. Yang mana lagi nih? Kayaknya makin seru nih, ya. Ini menarik nih. Versi lainnya kita buka dalam BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, Bahasa Indonesia Masa Kini disebutkan bilang gini. Ayat 17, Yes. sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Nah, ini lebih tepat banget nih kalau gue bilang nih. Iya. Artinya misalnya gue melakukan hal yang gak baik dan lu melakukan hal yang baik, otomatis kan lu ngingetin gue. Iya. Sehingga gue juga bisa belajar dari Juan ya, Iya, betul. untuk melakukan hal yang baik. Nah, ini yang benar nih teman-teman nih, saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih nih dalam Tuhan. Lanjut. Nah, manusia belajar dari sesamanya artinya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan memiliki Kristus dalam diri kita, seharusnya dalam konteks ini menjadi teladan kok. Iya kan? Tepat banget nih. Menjadi Suka teladan. ini. Manusia belajar dari sesamanya. Mungkin kita ngerasa bahwa, oh kok hidup saya kok begini ya? Hidup kok lebih baik. Kenapa lebih baik? Satu, karena ada Tuhan di dalam koko. Amin. Iya kan? Amin. Ada Tuhan amin. Yesus Yes. dalam koko. Amin. Jadi saya ngeliat kehidupan koko, oh iya ya, kehidupan koko berdampak. Bener nggak? Aduh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan gitu. Kehidupan kita semua harusnya berdampak. Yes. Amin. Jadi orang bisa melihat teladan kita, orang manusia bisa belajar dari sesamanya, Iya, manusia iya, bisa iya. belajar dari kita karena kita punya dampak. Amin. Nah, itu dari versi BMIK kok. Ada lagi nih. Ada lagi. Banyak ya ternyata. Masih soal berbeda versi ini banyak banget. Iya. Sangat memudahkan kita untuk mengerti dan memahami konteks ayat dan konteks Alkitab. Amin. Nah, saya mau buka, aku mau buka kok dari firman Allah yang hidup. Oh, firman Allah. FAYH. Nah, ini nih. Wah, Ini seru nih. Yes. Seru nih. Kita baca sama-sama ya. Oke. Ayat 17. Yes. Sama Mas seperti baja besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Tos dulu kok. Yoi. Berarti yang akrab ya, bukan Yang akrab. bukan pembicaraan yang panas dan saling Nah. berdebat ya. Yang Bukan akrab. tiba-tiba sikut-sikutan. Benar. Iya. Iya, karena Iya. dibilang gini, orang saling menajamkan pikiran. Berapa banyak kita yang menghadapi yang dinamakan orang menajamkan sesamanya atau konflik ya kok ya? Iya. Konflik, kalau dibilang orang menajamkan sesamanya itu adalah konflik ya. Apakah konflik itu menajamkan pikiran kita? Belum tentu kok. Iya, betul. Setuju. Malah menajamkan hati kita. Iya. Hati kita, Memahitkan. iya. Hati kita jadi tajam, bisa nusuk orang. Iya. Iya kan? Iya, benar. Kalau hati kita tajam bisa nusuk orang gitu. Iya. Kecewa, Iya. Pahit. dendam. Iya. Itu kan semuanya akarnya dari sini. Yes. Gitu. Oke. Sedangkan yang dimaksud adalah orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Pembicaraan yang akrab tuh kayak gimana sih? Contoh, dalam keluarga kok, Iya. ya kan? Dalam keluarga kita sharing, Iya. ya kita berdoa bersama. Yes. Bapak Ibu Saudara punya
mesbah doa bersama keluarga, Ya, amin. baca Alkitab dan saling sharing apa yang didapat, itu menajamkan pikiran kita. Pastinya. Ya kan, Go? Yoi. Jadi itu salah satu contoh dalam keluarga, ya kan? Dalam lingkungan pertemanan, saya punya Kok Krismon. Gue punya Juan. Iya, kita saling melengkapi dengan apa? Kita sering ngobrol ya, Kok ya. Betul. Kita sering ngobrol, kita sering sharing, kita sering banget menguatkan satu sama dengan yang lain. Itu adalah pembicaraan yang akrab sebagai pertemanan, persahabatan yang menajamkan pikiran kita. Menajamkan pikiran tentu harus positif ya, Kok ya. Yes. Jadi pembicaraan yang akrab ini kita saling menegur, mengoreksi, menasehati. Jadi konteksnya itu Bapak Ibu Saudara. Dan lain halnya hal-hal yang lain masih banyak banget tentang pembicaraan yang akrab. Contohnya apa? Bible study. Nah, cocok nih. Itu Bible study ya. Kita belajar, kita masuk dalam organisasi gereja, kita masuk ke dalam pembelajaran pemahaman Alkitab gitu ya. Banyak banget sekarang di era yang mungkin dalam masa pandemi ini ya, Kok ya. Betul. Dunia digital itu sangat-sangat maju. Yes. Bener nggak? Betul. Banyak banget di tengah-tengah ini Tuhan pakai orang-orang muda, Amin. hamba-hamba Tuhan Amin. untuk buka Bible study Waduh. online. Contohnya Juan ya juga buka ya. Ini luar biasa nih. Boleh di-sharing nih Juan Iya. sedikit nih. Saya punya, tapi banyak sekali di luar sana juga ada gitu ya. Pastor-pastor besar punya juga gitu. Jadi saya sangat mensupport itu. Kenapa? Karena kita perlu Bible study, kita perlu pendalaman Alkitab supaya baik lagi kok pikiran kita jadi tajam. Amin. Tajamnya akan firman Tuhan. Yes. Gitu. Jadi ini dari versi FAYH gitu. Nah, serunya di sini nih kok. Ya. Seringkali kenapa kita menurut Kokol, kenapa ya ayat ini tuh sering banget dihubungkan dengan konflik kok? Ya, sebab seringkali kan kita itu yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, gitu kan. Ibarat kata setiap kali kita membaca ayat ini kita membayangkan ada yang namanya orang sedang membuat pedang gitu kan, yang baju yang dipukul-pukulkan, terus atau pisau yang diasah biar semakin tajam kan, tapi sebenarnya yang terjadi adalah yang tajam-tajam itu justru malah menyakitkan gitu kan. Menusuk ya gue. Iya, malah menusuk gitu. Makanya oleh karena itu sebenarnya konteks ayat ini kembali lagi kita mesti ngelihat dari beberapa terjemahan yang lain bahwa sebenarnya konteks ayat ini tidak berbicara tentang pembiaran konflik lah, itu aja sih intinya. Iya. Betul kok, aku setuju banget. Dan kalau kita lihat, kita mundur dalam kejadian. Kalau kita lihat ya, kok mundur dalam kejadian, kejadian 1 dan 2. Iya. Silakan Bapak Ibu Saudara mungkin baca di rumah, silakan. Tapi kejadian 1 dan 2 jelas sekali ketika penciptaan dari hari pertama sampai selesai di hari ke-7, Tuhan selalu bilang semuanya baik. Amin. Amin kok. Amin. Betul kan? Betul. Semuanya diciptakan baik dari hari pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai manusia ada, bahkan sampai semuanya selesai, Tuhan memberkati, menguduskan. Semuanya itu Tuhan bilang baik. Amin. Nah, tapi dari mana datangnya konflik kok? Ya kan? Kita sering bertanya gitu. Kok hidup saya penuh konflik ya? Iya. Ya kan? Kok terus kalau Tuhan itu baik, kenapa ada konflik dalam kehidupan saya? Benar nggak? Nah, dasarnya adalah kejadian 3. Nanti Bapak Ibu Saudara silakan baca di rumah, tapi kejadian 3 berbicara tentang kejatuhan manusia. Nah, ini dia. Oke, sorry Ju ya karena durasi ini kita sambung lagi. Nah, di episode berikutnya pasti lebih seru lagi tentang kejatuhan manusia. Betul. Jadi inilah sumber dari konflik itu. Jadi sumber dari konflik bukan adalah besi menajamkan besi. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Saya yakin masih banyak hal yang nanti akan kita sampaikan, kita perbincangkan, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya tentang kejatuhan manusia yang adalah salah satu penyebab dari konflik.
Sebelum acara ini selesai, boleh Brother Juan doain kita semua? Boleh. Yuk, kita sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Sepanjang hari ini kami telah menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Injil Tuhan, Injil Kristus semakin besar. Amin. Kami hamba-hamba-Mu semakin kecil. Amin. Biar Tuhan sendiri yang memateraikan materi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa di rumah, para ibu bapak, orang tua, anak-anak muda, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah hidupmu diberkati Yes. oleh berkat yang ilahi yang datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Biar hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Biar hidup kita ketika kita menghadapi suatu konflik, kita menanggapi dengan respon yang benar. Yes, amin. Kita mengerti bahwa manusia menajamkan sesamanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan saling membangun. Dan Tuhan, kami nggak mau lagi untuk berkonflik. Kami mau menghindari konflik. Amin. Dan kami mau melakukan damai. Kami mau saling berdamai antara kami masing-masing di dalam rumah kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam pertemanan kami, dalam kerja atau sekolah, dalam gereja kami, dalam komunitas dan organisasi kami. Biar Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur atas apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah firman Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah selesai, tapi biar kuasa Roh Kudus yang terus termanifestasi dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you Juan ya. Haleluya. God bless Thank you. Ya semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita mulai. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.